Kepala, terkait dengan permasalahan yang lagi viral di Bengkulu Selatan saat ini kan permasalahan HGU PT ABS, Pak. Bagaimana perkembangan pengurusan HGU ABS ini, Pak? Sudah berproses atau memang belum ada pengajuan atau bagaimana, Pak? PT ABS ini sekarang ini memang lagi berproses HGU-nya. Itu sudah diajukan ke Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Itu seluas 444 hektar. Nah, itu sudah dilakukan pengukuran dan juga sudah dilaksanakan sidang panitia B. Panitia B ini adalah pemeriksaan tanah yang diketuai oleh Pak Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu dengan anggotanya itu Pak Bupati, kemarin diwakili oleh Pak Asisten 1, kemudian Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bidang di lingkungan Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu, ada juga dari Dinas PUPR Provinsi, kemudian dari Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kehutanan yang mewakili dari provinsi. Begitu juga yang di daerah ada dinas-dinas terkait yang diundang, serta camat setempat. Jadi ada 2 camat kemarin yang diundang, yaitu Camat Ulumana dan Camat Pinoraya. Di prosesnya pengajuannya kapan, Pak? Udah lama ya? Pengajuannya itu sudah kalau proses pengukurannya itu bulan Agustus 2024. Kemudian kalau panitia B-nya kemarin itu sekitar tanggal 17-18 Desember 2024. Panitia B pemeriksaan tanah. Itu diproyeksikan kapan selesainya, Pak HGU? Nah, kalau beri informasi yang terakhir itu masih ada beberapa kelengkapan yang harus pihak perusahaan lengkapi. Jadi kalau secara pastinya ya tidak bisa saya pastikan. Cuman yang jelas memang masih ada kekurangan persyaratan secara administrasi yang harus dilengkapi oleh perusahaan berdasarkan temuan dari sidang panitia B kemarin. Apa saja itu, Pak? Salah satunya yang saya ingat itu adalah masalah surat pernyataan untuk memanfaatkan tanah, perencanaan pemanfaatan tanahnya itu belum ada kemarin. Untuk apa? Kemudian ada juga ya surat pernyataan bahwa dari pihak perusahaan akan mengganti ataupun memasang patok tanah sesuai dengan ketentuan yang ada di Badan Pertanahan Nasional. 400 berapa hektar? 444 hektar. Dari izin prinsipnya dulu perasaan lebih, Pak ya? Memang kalau dari izin lokasi yang sudah berkali-kali direvisi ataupun diperpanjang, itu semula kalau nggak salah sekitar 2.900, kemudian diajukan kemarin untuk PKKPR itu 1.800 sekian gitu kan. Nah, dari 1.800 itu yang benar-benar dikuasai dan ditanami ataupun digarap oleh perusahaan dan diajukan permohonan AGU-nya adalah seluas 444 hektar. Artinya tanah yang di luar itu, Pak, seperti apa, Pak, statusnya? Nah, kalau tanah yang di luar itu kami belum dapat secara jelas apakah sudah dilakukan pembebasan atau baru tahap PKKPR tadi. Kalau PKKPR artinya masih status punya ABS, Pak? PKPPR itu adalah bahwa AGU ataupun permohonan AGU itu disetujui atau sesuai dengan tata ruang. Nah, jadi sesuai dengan tata ruang, makanya PKPPR-nya yang mereka ajukan adalah 1.800. PKPPR ini bukan bukti kepemilikan, tapi hanya sebagai izin bahwa rencana pemanfaatan ruang untuk perkebunan tersebut sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Terus tanah yang luasnya di luar 4.444 tadi, Pak? Itu adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembebasan ataupun ganti rugi dengan masyarakat. Nah, itu makanya diberi waktu PKKPR itu selama 3 tahun supaya mereka mempunyai waktu untuk membebaskan tanah tersebut dari masyarakat. Nah, bagi tanah-tanah yang tidak berhasil dibebaskan, ya tetap menjadi tanah milik masyarakat dan masyarakat tidak dibatasi untuk mengelola ataupun mensertifikatkannya.
Artinya di luar HGU itu bisa disertifikat berarti Pak? Ya kalau mereka tidak dibebaskan oleh perusahaan, Oh, kalau tidak dibebaskan. ya bisa. Memang itu punya masyarakat, gitu kan, bukan punya perusahaan. Perusahaan hanya punya izin bahwa rencana dia untuk melakukan perkebunan itu sesuai dengan tata ruang adalah 1.800. Nah, karena kan kalau yang mereka rencanakan semula adalah 2.900 sekian, tapi ternyata kan di daerah Kecamatan Ulu Mana itu tata ruangnya bukan untuk sawit untuk saat ini, makanya tidak bisa dipenuhi permohonan KKPR-nya sampai ke 2.900 itu. Terus Pak, hasil rapat kita dengan Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan kemarin seperti apa? Ya kalau rapat dengan Musatan kan hanya mengambil informasi ataupun meminta informasi dari kami ya, menanyakan masalah proses perpanjangan tersebut, itu yang sudah kita jawab, dan mungkin kedepannya DPRD akan menindaklanjuti dengan pansus mungkin, atau meminta keterangan kembali dari perusahaan masalah yang seperti tadi, yang tanah-tanah yang di luar pengajuan izin AGU itu. Itu lebih-lebih ini Pak, lebih banyak yang tidak di HGU kan Pak, kalau dari 1.800-an itu. Iya, baru 444 sekian. Tapi itu bisa bertambah lagi enggak Pak ke depannya Pak? Bisa diusulkan lagi? Ya, selagi PKKPR-nya masih dalam jangka waktu 3 tahun itu, dia masih bisa untuk melakukan pembebasan ataupun ganti rugi dengan masyarakat. Jadi nanti kalau memang sudah ada penambahan, mereka bisa mengajukan AGU kembali. PKPPR-nya berakhir kapan? Kalau dari kita itu 2026. Jadi sampai 2026 ya PT ABS masih ada peluang untuk ya, menambah. KPPR yang sekarang itu masih berlaku. Nanti akan dievaluasi berapa tanah yang sudah berhasil mereka bebaskan ataupun mereka ganti rugi dengan masyarakat. Nah, setelah itu bisa dilakukan pengajuan ulang Pak? Ya bisa diajukan pengajuan ulang kalau memang perolehan tanahnya sudah mencukupi sekitar 30% atau 50%. Kembali ke HGU tadi Pak, untuk proses selanjutnya Pak apa saja Pak? Apakah ada tahapan-tahapan selanjutnya Pak dari Ini, kantor pertanahan? Kalau AGU ini kan kewenangannya kan Kanwil ini, karena luasannya kan di atas 25 hektar. Kalau kewenangan Kanta itu kan batasnya 25 hektar. Ini di 25 hektar sampai 1.000 itu adalah kewenangannya di Kanwil. Nah sekarang ini lagi berproses di Kanwil itu sampai ke tahapan panitia B, pemeriksaan tanah. Nah setelah panitia B ini selesai menganggap bahwa itu layak untuk di SK-kan, maka nanti akan keluar SK penetapan dari Pak Kanwil terhadap AGU tersebut. Nah, SK yang sudah keluar itulah baru ajukan pendaftarannya ke kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjadi AGU. Ini udah turun ke lokasi Pak waktu ya? Sudah turun. Kapan Pak? Itu 17-18 Desember yang panitia B. Kasih Pak.